adik-adik sekolah minggu PKOTG. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan kuat. Hari ini hari Minggu, harinya kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada hal yang harus adik-adik lakukan ya. Pertama, adik-adik harus didampingi oleh papa dan mama. Nah, untuk beribadah, adik-adik harus mandi dan berpakaian rapi ya. Jangan lupa pegang Alkitab untuk digunakan saat mendengarkan firman Tuhan. Hoho, adik-adik selama ibadah tidak boleh bermain dan tidak boleh bawa mainan ya. Adik-adik boleh berekspresi dan menari selama bernyanyi memuji Tuhan bersama mama dan papa. Yups, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah adik-adik sudah siap semuanya? Yuk ikutin kakak untuk hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Shalom adik-adik semuanya. Iya, jumpa lagi. Iya Bu, jumpa lagi kita di hari Minggu ini, tanggal 30 Mei 2021. Senang sekali ya Bu, walaupun masih di rumah aja. Betul. Tapi kita nggak mengurangi semangat kita untuk terus beribadah, menyembah Tuhan Yesus Kristus kita ya Bu ya. Amin, puji Tuhan. Adik-adik semua di rumah hari ini sehat, semangat? Pasti ya. Harus ya Bu ya, tetap Harus ya. semangat. Oke Bu, kita mulai aja nih. Kita mau nyanyi dan puji Tuhan dari lagu Rohani 57, Tanganku ke Depan. Semua pasti tahu nih adik-adik ya Bu ya? Pasti tahu nih, yuk berdiri semuanya sayangnya. Kali ini kita akan diiringi musik oleh kakak Kalista Raja Gugu. Ya? Kakak Kalista yang jago bahasa Mandarin loh minggu lalu. Benar. Iya. Oke adik-adik kita semua nyanyi ya. Semuanya berdiri, kita mau puji Tuhan. Kita buat gerakannya sayang ya. Siap Bu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki Bu ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lebih kuat lagi yuk. Muka sekarang. Mukaku ke depan, mukaku ke belakang, mukaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggang. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lola 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 li, lola 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 li. Yes, lola 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 li, lola 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 li. Mantap adik-adik semuanya, pasti di rumah juga selalu semangat ya Bu ya. Benar, Aduh, harus semangat. Kak Angel sampai susah napas nih Bu, capean nih Bu. Itu karena Kak Angel gerakannya bagus. Semangat, pasti adik-adik juga kalau kecapean pasti semangat memuji Tuhan. Iya, benar. Nah, sebelum kita mau bernyanyi lagi Bu, kita mau doa dulu ya Bu. Iya. Untuk kita persiapkan hati kita mau ibadah minggu hari ini. Apa yang suka berdoa sayang? Iya, adik-adik semuanya duduk yang rapi. Oh, tadi lupa Bu, disuruh duduk dulu. Oh iya, lupa tadi. Yuk, adik-adik semuanya duduk dulu. Oke. Semuanya rapi ya. Iya. Lipat tangannya.
Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menerima sukacita yang luar biasa. Kami bisa beribadah walaupun hanya lihat YouTube. Tapi kami yakin percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga nanti yang akan memberitakan firman Tuhan, semoga kami bisa mendengarnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin Ya. Bu. Kita mau nyanyi lagi ya Bu? Ya, kita Nah. senangkan Tuhan Yesus di Iya, minggu saat yes, ini. dengan bernyanyi kita Kita menyenangkan bernyanyi Tuhan. Lagu rohani nomor 34. Tuhan Yesus tidak berubah. Yuk, Ya, Kak kita semua Kalista. nyanyi ya. Semuanya nyanyi sayangnya. Sambil wajah senyum ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan ya dengan semangat ya. Tuhan Yesus tidak berubah, Iya. tidak berubah, Amin. tidak berubah. Tuhan Yesus tidak Berubah, tak berubah Kuat ya, Bu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. dari sekarang sampai selama. Iya, dari adik-adik kecil sampai yang nanti besar. tua, Bu. Benar. Tuhan Yesus tetap sama. Iya, puji Tuhan ya. Iya, Nah, Bu. Kak Angel, sekarang saatnya kita Untuk mendengarkan hukum hukum Taurat. Taurat ya. Hukum Taurat kali ini, hukum Taurat yang pertama sampai ketiga. Iya. Yuk, kita Mau dengerin ya, Bu ya? kita dengerin sama-sama. Iya. Ibu bacakan dari sini sayangnya. Iya. Hukum Taurat yang pertama, satu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Amin. Walaupun banyak tapi tetap harus dipahami ya, Bu ya. Betul ya. Nanti boleh minta ulang papa dan mamanya di rumah, Iya. Bu, untuk Iya, dibacakan sayang, ya. lagi. Oke, baik ya. Jadi sayang, kita lancar mengucapkannya, tetapi kita juga harus maksimal berusaha untuk mentaatinya. Ya, Amin. Puji Oke. Tuhan. kita Nyanyi lagi? Iya. ya. Karena dengan bernyanyi kita memuji Tuhan ya, Bu ya. Iya, Tuhan Tuhan Yesus kita Yesus disenangkan, Kristus. ya. Kali ini kita nyanyi apa nih, Bu? Ya, Tuhan cinta Semua anak. Yuk. Ya. Semua nyanyi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning
dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mau dengar firman Tuhan. Jadi semuanya adik-adik harus tenang. Baru tentram ya Bu ya, nggak boleh main-main sama Nggak boleh temennya. main-main, sayang ya. Iya, walaupun di rumah kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kali ini siapa Bu yang akan bawakan firman Kali Tuhan? ini yang membawakannya adalah Bapak Penatua Wah, Sidabuta. udah nggak sabar nih dengar firman Tuhan ya Bu. Saya juga nggak sabar nih. Iya, Nah, Alkitabnya sudah tersedia? iya harus Di pangkuan disediakan masing-masing, ya. sayangnya. Iya. Oke. Untuk itu Baiklah, Bu, kalau begitu. kita panggil saja ya Bu. Yuk. Bapak Penatua Risman Sidabutar. Sidabutar. Kita tarik Silakan, ya, Bapak. kita tarik ya. Yuk. Baiklah anak-anak sekolah minggu di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus tetap sayang dan mencintai kami anak-anak sekolah minggu. Pada minggu yang berbahagia ini, kami akan mendengarkan cerita kebaikan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berfirman, supaya kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu, segala kuasa si jahat yang akan mengganggu kami usir dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu di rumah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Markus. Ya. Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Markus, pasal 10 ayat 13 sampai 16. Dicari ya di Alkitab di Perjanjian Baru ya. Ada 4 Injil kan? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hari ini kita mau mendengarkan Injil Markus ya. Kalau sudah dapat, mari kita ikuti bersama-sama biar Pak Guru baca dari sini. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sampai sedemikian firman Tuhan, syukur bagi Allah. Shalom anak sekolah minggu semuanya di rumah. Kami percaya anak-anak di rumah masih boleh bersuka cita, walaupun kita masih dalam ibadah live streaming. Ya. Pada hari ini, Pak Guru akan ditemani, ya, ada di sini si Budi ya, namanya si Budi. Nanti kita akan mendengarkan apa kata si Budi. Namun sebelumnya, kita mau dengar dulu ya, tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ya. Bagaimana sikap murid-murid Yesus terhadap anak-anak ya. Tadi sudah kita dengarkan ya di suratnya si Markus tadi ya. Bagaimana tadi diceritakan di sana anak-anak datang menghampiri Yesus ya. Kenapa? Wah, kita sudah tahu ya kan. Pada saat itu Yesus sangatlah luar biasa beritanya, ya. Karena apa? Karena Yesus memberitakan kabar baik kemana-mana. Sehingga bukan hanya orang tua saja yang banyak mengikut, anak-anak juga banyak. Anak-anak kecil maupun anak-anak besar, ya, pemuda-pemudi dan orang tua. Namun pada nas kita hari ini, ya,
Kenapa ya? Anak-anak tadi ikut mengikut Yesus, melihat ya kebesaran dan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, ya, dan pengasihan yang diberikan oleh Yesus, ya. Biasanya anak-anak orang tua selalu meninggalkan anaknya di rumah, ya. Supaya apa? Ya, supaya kalau ada acara tidak ribut, ya kan? Karena anak-anak katanya mengganggu kenyamanan, ya. Kemudian anak-anak bukanlah yang utama, yang penting orang dewasa. Apalagi, wah, anak-anak, anak kecil, nggak tahu apa-apa, nggak berdaya, lemah. Namun, rupanya berbeda dengan Yesus yang sangat baik. Yesus justru menyambut anak-anak, ya. Kita lihat coba gambarnya di sana, ada Yesus menyambut anak-anak, ya. Apalagi, Yesus mengasihi anak-anak. Wow. Nanti gambarnya ada di sana, ya. Coba dilihat. Kemudian apa lagi? Ternyata Yesus juga memberkati anak-anak. Iya. Jadi ternyata kehadiran anak-anak sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Kalau pada waktu itu murid-murid Yesus melarang anak-anak, tetapi justru Yesus memarahi murid-muridnya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, itu kata Yesus. Iya. Ternyata kehadiran anak-anak di tengah-tengah kita menunjukkan juga kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kenapa ya? Coba kita bertanya dulu. Kehadiran anak-anak menunjukkan kehadiran Allah. Kenapa? Ternyata anak-anak orangnya polos, ya, lugu. Kalau anak-anak berjumpa dengan temannya, ya mereka sangat gampang bersahabat, ya. Dan kalau mereka bertengkar, gampang berdamai. Tidak mengingat masa lalu. Ya. Kemudian bisa bermain kembali. Ternyata anak-anak sangatlah menyenangkan. Oleh karena itu, dalam cerita hari ini, Yesus memberikan gambaran, memberikan kehidupan anak-anak. Lalu anak-anak yang bagaimana yang dimaksud Yesus? Dalam kehidupan sekarang ini, yang menjadi penghalang, ya. Kalau tadi murid-murid Yesus menghalangi anak-anak, namun pada zaman sekarang ini yang menjadi penghalang bagi anak-anak apa ya? Nah, ada teman saya si Budi ini mau kita tanya dulu, ya. Budi, kira-kira yang menjadi penghalang bagi anak-anak sekarang ini untuk datang kepada Yesus apa ya? Itu Pak Guru, yang menjadi penghalang itu ya kemalasan. Kemalasan? Maksudnya kemalasan apa? Ya, kemalasan di segala bidang. Ya, apalagi kira-kira? Wow, coba kita tanya dulu lagi. Kira-kira yang menjadi penghalang anak-anak sekarang ini, apalagi di situasi pandemi sekarang ini, di samping rasa malas, apa lagi ya? Rasa ngantuk, Pak Guru. Rasa ngantuk? Maksudnya gimana tuh rasa ngantuk itu? Kemalasan yang menghalangi anak-anak sekarang? Iya, kita tanya dulu. Rasa ngantuk, ya itu loh Pak Guru, yang bikin malas bangun. Karena kan nggak sekolah. Di rumah ada pembantu. Kan semua dikerjain. Oh, jadi itu yang menghalangi. Baiklah, kalau seperti itu, mungkin ini yang menjadi tantangan bagi anak-anak di rumah, ya. Ternyata kemalasan itu bisa membawa ya dampak-dampak yang kurang baik lah, ya. Kemalasan itu dan ngantuk itu membawa hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan kita maupun bagi pertumbuhan kita. Sementara firman Allah tadi berkata, firman Tuhan tadi berkata bagaimana tadi, ya? Apa tadi katanya Budi, ya? Kalau anak-anak itu
akan masuk dalam kerajaan Allah. Gimana maksudnya tadi ya? Oh, itu Pak Guru. Kalau anak-anak mau menjadi anggota kerajaan Allah, yaitu menjadi pengikut Yesus, ya kita ini harus menjadi anak-anak yang suka bersahabat, suka berteman. Iya betul. Kalau tema hari ini, aku dikasihi dan disambut Yesus. Ya, Yesus suka berteman dengan anak-anak. Ya, betul ya kata si Budi tadi. Ya, jadi kita itu harus menjadi anak-anak yang suka berteman. Jadi kalau kita mau menjadi anggota kerajaan Allah, kita orang yang bersahabat kepada siapa saja. Karena apa? Karena anak-anak sekolah minggu sudah dikasih Yesus dan sudah disambut Yesus dan sudah diberkati. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana lagi ya anak-anak yang mau menjadi anggota kerajaan Allah? Oh itu Pak Guru, anak-anak yang smart. Smart maksudnya gimana nih ya? Gimana maksudnya nih Budi? Smart itu Pak Guru, itu loh istilah-istilah asing. Kepanjangannya itu spesifik, measurable, achievable, kemudian realistik dan timely. Wah, ngeri sekali, pintar juga ternyata si Budi ini berbahasa Inggris ya. Sama seperti temannya minggu lalu nih. Iya, ternyata anak yang baik juga dan berbaik budi juga dan cerdas juga si Budi ini ya. Baik, ya tadi si Budi mengatakan menjadi anak yang smart, ya. Anak-anak yang dituntut sekarang menjadi anak-anak yang punya potensi, ya, punya kelebihan khusus, punya kemampuan yang terukur, ya, punya apa lagi? Punya kenyataan, ya, punya kenyataan yang artinya yang dimiliki, kemampuan yang dimilikinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apa lagi? Timely tadi, ya, menggunakan waktu dengan baik. Walaupun pada masa-masa pandemi ini, di situasi kita sepertinya bermalas-malasan, namun waktu janganlah kita sia-siakan, jangan kita buang percuma. Banyak kegiatan yang bisa kita isi di rumah, belajar, ya, walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap menjadi anak-anak yang smart. Supaya apa? Ternyata tadi dikatakan si Budi menjadi anggota kerajaan Allah, yaitu menjadi anak yang smart, kemudian anak yang penuh bersahaja dan bersahabat. wow, pintar sekali ternyata si Budi ini ya. Menjadi anak-anak sekolah minggu, kita haruslah menjadi anak-anak yang bersahabat. Sama seperti firman Tuhan hari ini, Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu, Yesus menyambut anak-anak sekolah minggu, Yesus memberkati. Sama seperti minggu lalu, ya, kalau kita sudah mendengarkan teman-temannya Roh Kudus, ya, seperti lidah api, bisa berbahasa roh, ya, bisa memuji Tuhan dengan berbagai bahasa, ya. Kalau minggu lalu ada itu, ya, bahasa Batak, ya, ada Roh Kudus katanya itu bahasa-bahasa atau anugerah. Kemudian ada juga kata temannya bahasa Inggris, Roh Kudus itu leader, pemimpin. Kemudian Roh Kudus ada lagi dalam bahasa Mandarin katanya itu hadiah atau pemberian, atau dalam bahasanya katanya sengling deliu, ya, sengling deliu katanya. Jadi itu kalau minggu lalu itu Roh Kudus, ya. Kalau hari ini Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Sekarang Yesus menjadi sahabat kita. Kalau begitu, bagaimana anak-anak sekolah minggu sekarang? Bisakah kita bersahabat dengan Yesus? Kalau kita bersahabat dengan Yesus, kita juga harus bersahabat dengan sesama, bersahabat dengan teman-teman, ya. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita. Karena Yesus sudah menyayangi kita.
Karena Yesus sudah memberkati kita ya. Jadi sudah cukup banyak tadi ya dikatakan si Budi ya. Mari kita menjadi anggota kerajaan Allah ya. Menjadi anak-anak yang diberkati supaya kita semakin bertambah dan semakin bertumbuh. Begitu ya Budi ya? Ya Pak Guru. Oke lah, jadi sampai sedemikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu memberikan pertumbuhan iman bagi anak-anak kami. Dan juga Tuhan memberkati firman-Mu agar bekerja di hati anak kami di rumah masing-masing. Kemudian juga Tuhan, kami akan mendengarkan juga nanti lagu-lagu pujian akan kami bawakan lagi untuk kemuliaan nama-Mu dalam berbagai bahasa. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak di rumah, supaya lagu pujian itu membawa sukacita bagi anak-anak kami, dan memberikan semangat baru bagi anak-anak kami dalam kehidupan mereka. Firman yang sudah kami dengarkan, materaikanlah itu di hati kami, supaya kami dapat melaksanakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Penatua RC Dabutar yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik yang di rumah. Senang sekali ya hari ini firman Tuhannya ya Bu, luar biasa. Luar biasa sekali. ya. Ada siapa tadi Bu? Boneka-boneka? Budi. Budi dan Ya. Bapak Budi. Oke. Oke adik-adik, semoga firman Tuhannya selalu hidup dalam hidup kita. Dan Amin. semoga adik-adik semuanya tetap senang ya. Amin. Dan semangat mendengarkan firman Tuhan setiap Iya. hari minggunya. Betul. Terima kasih ya Pak Sidabutar yang sudah membawakan firman Tuhan. Iya. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi lagu rohani 60 Yesus di dalam rumahku. Tapi Sambil- perlu kami infokan ya Bu ya. Iya. Nah adik-adik, kita itu nanti akan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dikasih ke mama dan papanya. Betul. Mama papanya kasih ke guru sekolah minggu terdekat Iya. ataupun penatua divisi terdekat. Betul. Betul ya Bu Ya, ya. oke. Walaupun meski pun beribadah di rumah, tapi kita tetap bisa memberi untuk gereja. Untuk gereja. Untuk gereja itu berarti untuk Tuhan, untuk Bu, Tuhan untuk pekerjaan sayangnya. Tuhan di dunia. Iya, betul. Oke Oke. Bu, kita mau nyanyi dari lagu rohani 60 Yesus di dalam rumahku. Rumahku. Ayo sayang yuk. Semuanya bernyanyi ya. Semuanya buat gerakan sayang ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mere garment, hey, kusi, kusi, hey, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Jab Jesus mere garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Kita nyanyi sekali lagi ya Bu, soalnya ada bahasa Indianya. Oke. Di dalam Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. bahasa Inggris. Semua nyanyi ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa India. Jesus mere garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Jesus mere garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi,
ketawa. Oke. Senang sekali Semua aku hari sukacita ini. ya. Iya. Iya. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Untuk itu kami undang Bapak Sidabutar untuk bisa menutup ibadah kita dengan doa penutup. Iya. Adik-adik semuanya siapkan hati ya. Ya. Duduk rapi, tenang, kita akan berdoa. Baiklah, anak-anak sekolah minggu di rumah, kita akan tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami sudah bernyanyi dalam ibadah kami sudah mendengarkan hukum Tuhan dan sudah mendengarkan cerita kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami hari ini mendatangkan sukacita bagi kami, bagi anak-anak kami di rumah, dan memberikan semangat yang baru, serta pertumbuhan jasmani dan rohani yang baik bagi anak-anak kami. Biar Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati firman-Mu untuk bekerja di hati anak-anak kami dalam setiap proses pertumbuhan mereka. Demikian juga Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu, biar Tuhan selalu memberkati kami, agar boleh kami tetap boleh menjalani pelayanan ini dengan baik, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan ibadah yang kami sampaikan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan memampukan kami setiap dalam perjalanan kehidupan kami. Demikian juga anak-anak kami, berkati semuanya Tuhan dalam proses belajar mereka di rumah, dan biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan, menjadi anak-anak yang membanggakan, menjadi anak-anak yang cerdas, dan terutama Tuhan menjadi anak-anak yang boleh mempersiapkan diri mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi Tuhan. Dan juga Tuhan, pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami hari ini. Berkati persembahan kami ini, supaya kami dapat memakai persembahan ini untuk pelayanan kerajaan Tuhan di hari yang akan datang. Berkati juga anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahannya, karena persembahan itu berasal daripada Tuhan, dan kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menaburkan berkat-berkat yang melimpah bagi anak-anak kami maupun keluarga di rumah masing-masing, sehingga mereka mendatangkan sukacita dan tetap dalam kuasa dan perlindungan daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, ibadah kami ini biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus ajar kami. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Iya. Oh iya, jadi persembahannya gimana? Apa ya? Kemarin anak sekolah minggu dari DPCS persembahannya cuma 56.000 ya. Ada yang menyampaikan. Tidak apa-apa, iya, Pak. tapi barangkali mungkin masih ada yang belum menyampaikan. Ya, iya. Ya, nggak usah segan-segan ya. Oke. Oh ya Bu, untuk minggu depan gimana ya? Minggu depan kita masih juga virtual, masih nonton di YouTube, tapi nggak apa-apa Pak. Oh gitu ya. Kita tetap semangat setiap minggunya untuk mendengar firman Tuhan. Iya ya. Oh, semangat ya. Iya, harus tetap semangat. Iya. Walaupun di antara teman-teman ada juga yang apa ya, yang dalam keadaan kurang baik kesehatannya, kita Benar. doakan. Iya. Kalaupun kita mendapat pencobaan, kita tetap kuat untuk melawan segalanya Di dalam nama Tuhan. Iya, Ya, pasti
Pasti ada kemenangan di dalam nama Tuhan. dalam nama Tuhan. Baiklah iya. adik-adik semuanya, semoga selalu sehat, selalu patuh sama papa dan mama, rajin berdoa, Dan? rajin baca Alkitab, Dan rajin membantu papa dan mama. di Itu rumah. yang paling penting. Iya, Iya, siap. Semoga semuanya sehat-sehat ya, sehat-sehat Oke. papa dan mamanya. Sampai jumpa minggu Sampai jumpa. depan. Selamat hari Shalom. Minggu. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik.